Novel audio ke-237 Pagoda Emas Pancer. Novel fiksi seni sastra dan bela diri yang hadir tiap hari. Cerita dilanjut. Di pasar gelap Lingguang, kedatangan pasukan iblis secara tiba-tiba memicu pertarungan yang kacau. Meskipun ada banyak guru manusia di pasar gelap Lingguang, namun para iblis datang terlalu tiba-tiba dan mengejutkan mereka. Banyak orang yang diinjak-injak sampai mati oleh pasukan iblis. Saat ini, di luar pasar gelap Lingguang, di sebuah lembah, seorang wanita berambut pendek mengenakan baju besi merah dan memegang tombak menjatuhkan pemimpin iblis yang tingginya 4 atau 5 meter ke tanah. Bang! Pemimpin iblis itu jatuh terlentang, menyemburkan darah hijau. Hah! Wanita berambut pendek itu tidak lain adalah murid inti Istana Suci Xuanyuan, Dulan. Dadanya naik turun dan ada butiran keringat di dahinya. Jelas, dia mengalami pertarungan yang sulit. Kemudian, beberapa murid lain dari Istana Suci Xuanyuan juga bergegas mendekat. Kakak senior Dulan, kau baik-baik saja. Kakak senior Dulan, kami telah membasmi monster-monster di sekitar sini. Dulan berbalik dan menyeka keringat di dahinya. Saya baik-baik saja. Apakah kamu terluka? Hanya luka ringan, tidak masalah. Salah satu dari mereka menjawab. Orang lain berkata, ngomong-ngomong, kakak senior Dulan, aku baru saja menerima kabar bahwa alasan mengapa monster muncul di dekat sini telah ditemukan. Oh, apa alasannya? Tanya Dulan. Dikatakan bahwa ada seorang goblin hijau muda yang tertangkap di pasar gelap Lingguang, dan goblin hijau muda itu memiliki garis keturunan bangsawan tinggi, jadi monster di dekatnya mungkin datang untuk menyelamatkan goblin hijau muda itu. Mendengar ini, alis indah Dulan mengernyit. Menangkap goblin hijau muda dan menjualnya adalah fitur khusus pasar gelap Lingguang. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Meskipun Dulan selalu menentang perilaku semacam ini, tempat-tempat seperti pasar gelap Lingguang selalu tentang makan dan tidak dipukuli, dan pada dasarnya mereka semua mengutamakan keuntungan. Sepanjang berhubungan dengan kepentingan, barang-barang dari dunia iblis pun bisa diperjualbelikan. Siapa yang menangkap Green Goblin muda? Tanya Dulan. Kelihatannya seperti kamar dagang Zushuang. Kamu pergi ke kamar dagang Zushuang untuk berunding dan melihat apakah ada solusi yang lebih baik. Kalau tidak, tempat ini akan selalu menjadi incaran para iblis. Mungkin mereka tidak dapat menemukan pintu masuk ke pasar gelap Lingguang dalam waktu singkat, tetapi seiring berjalannya waktu, lokasi pasar gelap Lingguang akan selalu terungkap. Dulan baru saja selesai berbicara ketika seorang murid dari Istana Suci Xuanyuan datang bergegas untuk melapor. Kakak senior Dulan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sejumlah besar iblis telah menyerbu pasar gelap Lingguang. Apa? Dulan dan yang lainnya terkejut. Orang lain bertanya, mengapa begitu cepat? Murid itu menjawab, saya tidak tahu, sepertinya pasukan iblis mengambil rute lain. Rute lain? Itu lebih aneh lagi. Lokasi geografis pasar gelap Lingguang relatif tersembunyi. Bagaimana iblis menemukannya? Saya tidak tahu, dan jumlah mereka lebih banyak dari yang diperkirakan. Orang itu menjawab, kutu kupret. Dulan mengerutkan kening lebih dalam. Dia menggenggam tombak di tangannya dengan erat dan berkata, ayo cepat pergi dan berikan dukungan. Jika pasar gelap Lingguang direbut, umat manusia pasti akan menderita banyak korban. Pasar gelap Lingguang adalah tempat dengan arus orang terbanyak di pegunungan Lingguang. Ada orang-orang dari semua sekte utama. Jika terjadi kesalahan, medan perang di alam iblis pasti akan menderita kerugian besar. Dulan tidak bisa hanya duduk di sana dan tidak melakukan apapun. Ayo pergi. Seketika, rombongan Istana Suci Xuanyuan bergegas menuju pasar gelap Lingguang. Saat ini, pasar gelap Lingguang telah menjelma menjadi medan pertempuran sengit dengan asap di mana-mana. Pertarungan antara pasukan manusia dan iblis sangatlah brutal. Xiao Nunu, Yao Jianyun, Luya, Luo Hao dan lainnya juga berpartisipasi dalam pertempuran. Swiss, Swiss, Swiss. Xiao Nunu memegang Tai Sang Feng Hua di tangannya dan bergerak di antara para iblis. Langit dipenuhi dengan energi pedang dan satu demi satu iblis terbunuh di antara langit dan bumi. Tidak jauh dari sana, Yao Jianyun tampak seperti hantu. Dia berubah menjadi lebih dari selusin bayangan hitam di kehampaan. Setiap bayangan seperti hantu dari neraka, dan pada saat yang sama, mereka menyerang iblis di sekitarnya. Klang, klang,
Klang. Bersamaan dengan suara pedang yang nyaring, darah iblis menyembur keluar di sekitar Yao Jianyun, dan hawa membunuh memenuhi udara. Ayo pergi. Jumlah iblis terlalu banyak dan kita tidak mampu menghadapi mereka, kata Yao Jianyun kepada Xiao Nunu, Luya, dan yang lainnya. Tanpa menunggu jawaban Xiao Nunu, Luya berkata, tapi kemana harus pergi? Rasanya seperti setiap tempat diblokir oleh pasukan iblis. Luo Hao juga berkata dengan gugup, apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak iblis di sini? Langit di atas pasar gelap Lingguang yang besar menjadi gelap. Bahkan di luar kota, tembok sihir hitam pun bermunculan. Kelompok setan memblokir area tersebut bagai badai, dan orang-orang di dalamnya ditempatkan dalam situasi yang sangat pasif. Beberapa orang terjepit ke tanah oleh setan hijau dan kepala mereka hancur karenanya. Ada orang yang perutnya dibedah dan organ dalamnya berserakan di lantai. Beberapa orang bahkan dimakan hidup-hidup oleh beberapa setan di tempat itu. Pemandangan yang mengerikan itu begitu mengerikan hingga membuat orang-orang menggigil ketakutan. Setan-setan hijau itu menunjukkan sisi mereka yang sangat brutal. Pada saat yang sama, di pusat kota pasar gelap Lingguang, bangunan kamar dagang Zushuang yang awalnya megah telah berubah menjadi reruntuhan. Di reruntuhan, wajah Ye Zuoyu muram dan matanya merah. Ye Yanqi terbaring di atas lempengan batu, pingsan. Di sampingnya, Ye Huamei menghentikan pendarahan dan menyembuhkan lukanya. Ye Huamei tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kami hanya bisa berusaha semampu kami untuk merawat Ye Yanqi. Tuan muda, pasukan iblis telah menyerbu kota, seorang murid kamar dagang Zushuang bergegas mendekat. Mata Ye Zuoyu dipenuhi dengan dingin, dan dia berkata dengan dingin, aku memintamu untuk menemukan keberadaan kedua orang itu, dan aku tidak memintamu untuk memperhatikan hal-hal lain. Setelah mengatakan itu, Ye Zuoyu mengangkat tangannya dan menamparkan dada orang itu. Bang! Sebuah kekuatan telapak tangan yang kuat meledak, dan murid itu menjerit, lalu tercabik-cabik. Ye Huamei dan yang lainnya langsung ketakutan dan berkeringat deras. Kemudian, murid lainnya datang melapor, Tuan muda, kami menemukan mereka, di sebelah barat kota. Wajah Ye Zuoyu dipenuhi es, dan niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Ye Zuoyu berkata kepada Ye Huamei, kamu tinggal di sini dan awasi Yanqi. Ye Huamei segera menasihati, Tuan muda, monster sedang merajalela di kota sekarang, mengapa kamu tidak menyiapkan rencana untuk menghadapinya terlebih dahulu? Ye Zuoyu mensibir, sekarang, aku hanya ingin membunuh orang. Badan Ye Huamei sedikit gemetar, lalu dia bertanya, bagaimana kita menghadapinya? Melihat ke arah yang ditunjuk Ye Huamei, monster hijau muda itu dipenjara dengan kuat di pilar batu dengan beberapa rantai. Setan hijau dengan garis keturunan bangsawan yang dilelang oleh kamar dagang Zushuang ini sudah sekarat. Tidak hanya terkena serangan Ye Zuoyu, ia juga terluka oleh ledakan jimat peri milik Yao Jianyun. Selain itu, kamar dagang mengalami kerugian besar dan tidak dapat menyediakan tenaga tambahan untuk mengurusnya. Ye Zuoyu menjawab tanpa ekspresi, bunuh saja dia. Bunuh dia langsung. Ye Zuoyu sama sekali tidak memiliki belas kasihan, meskipun pihak lain adalah iblis hijau wanita muda. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah mengambil nyawa Xiao Nunu dan Yao Jianyun. Karena tidak ada tenaga tambahan untuk menjaga setan hijau ini, mari kita habisi saja hidupnya. Ekspresi Ye Huamei sedikit berubah. Meskipun iblis hijau ini sangat mahal, dia tidak berani menentang keinginan Ye Zuoyu saat ini. Dia langsung mengedipkan mata pada salah satu murid kamar dagang pemburu embun beku, yang langsung mengerti dan menghampiri setan hijau muda itu serta mengangkat bilah pisau tajam di tangannya. Pedang itu berkilau tajam. Mata Green Goblin muda yang lemah itu dipenuhi rasa takut. Ye Zuoyu bahkan tidak melihat ke belakang sebelum dia ingin terbang. Akan tetapi, saat bilah pedang di tangan murid kamar dagang pemburu es hendak menebas, mata iblis hijau muda itu tiba-tiba berubah menjadi ganas dan dingin, dan pupil matanya tiba-tiba memancarkan cahaya hijau. Bang! Sesaat kemudian terdengar suara rantai besi putus. Lalu terdengar teriakan melengking. Ye Zuoyu, Ye Huamei dan yang lainnya semuanya terkejut. Karena suara itu bukan berasal dari Green Goblin, melainkan dari murid Frost Chasing Chamber of Commerce. Apa ini? Pupil mata Ye Huamei bergetar. Dan Ye Zuoyu tiba-tiba berbalik,
dan yang menarik perhatiannya adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Dada murid kamar dagang itu tertusuk oleh cakar yang tajam, dan darah menyembur keluar seperti hujan. Hehe, si goblin hijau muda tertawa, menyingkirkan kelemahan tadi, dan memperlihatkan keganasan dan kekejaman yang kuat di wajahnya. Dia menoleh untuk melihat Ye Zuoyu, dengan senyum aneh di sudut mulutnya, "Kamu telah ditipu. Bodoh." Wajah orang-orang yang hadir berubah berulang kali. Begitu dia selesai berbicara, iblis hijau muda itu menebas ke bawah dengan cakarnya yang tajam, dan murid itu langsung terpotong menjadi dua. Ye Zuoyu yang sudah marah menjadi geram saat melihat ini. Tanpa berkata apa-apa, dia berlari ke arah goblin hijau muda itu sambil memegang kapak pemecah es di tangannya. "Binatang buas, kau cari Mahtei." Dia mengangkat kapak perangnya tinggi-tinggi dan menebasnya dengan ganas. Green Goblin muda tersenyum muram dan menyambutnya langsung dengan cakarnya. Duar. Benda itu meledak dengan suara keras, dan pusaran es yang indah muncul di antara keduanya. Adegan yang tak terduga muncul. Ye Zuoyu, yang berada di tahap akhir alam Raja Abadi, benar-benar terkejut dan mundur 7 atau 8 meter. "Tuan muda," Ye Huamei berteriak tergesa-gesa. Ye Zuoyu mengabaikannya. Dia menatap ke depan dengan heran, "Apa-apaan kamu?" "Hahaha." Si Green Goblin muda tertawa penuh kemenangan. Bang! Angin dan guntur bergulung-gulung di langit di atas. Setelah itu, energi iblis yang mengerikan keluar dari badannya. Sekelompok orang bodoh, mereka pikir mereka bisa mengendalikan pegunungan Lingguang, tetapi mereka tidak tahu bahwa melompat-lompat di tepi dunia iblis kita sama saja dengan mencari kematian mereka sendiri. Suara wanita yang dingin dan dewasa keluar dari mulut Green Goblin muda itu. Suara itu sepertinya berasal dari jurang, dengan daya tembus yang mengerikan. Kemudian, energi iblis berwarna hijau tua meletus bagaikan air pasang, dan gedung kamar dagang yang sudah hancur, tenggelam lagi. Ye Zuoyu, Ye Huamei, dan Ye Yanqi yang terluka dan tak sadarkan diri serta lainnya semuanya terhempas. Di atas reruntuhan, bayangan iblis yang kuat berdiri di langit. Bayangan iblis yang kuat ini tidak lain adalah iblis hijau muda. Pada saat ini, ia memiliki penampilan seorang wanita manusia, dengan kulit putih dan gaun hijau. Ia memiliki pinggang ramping, dagu sedikit lancip, dan sepasang mata hijau. Ketika dia melihat orang ini, pupil mata Ye Zuoyu sedikit mengecil, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Ratu bermata biru. Hei, kamu punya penglihatan. Kamu bahkan mengenalku." Bayangan iblis yang disebut Ratu Bermata Biru menatap Ye Zuoyu, matanya yang hijau penuh dengan penghinaan. Ye Zuoyu terkejut. Ye Huamei dan orang lain di dekatnya semuanya tercengang. Tak seorang pun menyangka bahwa iblis hijau muda yang ditangkap dan dilelang oleh kamar dagang pengejar embun beku sebenarnya adalah Ratu Bermata Biru dari dunia iblis. Ratu Bermata Biru itu mensibir, "Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menangkapku hanya dengan sekelompok orang?" "Kenapa?" Ye Huamei bingung. Dia tidak mengerti mengapa Ratu Bermata Biru, salah satu pemimpin Green Goblin, berpura-pura menjadi Green Goblin muda dan ditangkap oleh manusia. Ratu Bermata Biru berkata, "Jika aku tidak membiarkan diriku tertangkap olehmu dengan sengaja, bagaimana aku bisa menemukan tempat ini? Hari ini, aku akan membantai semua orang di pasar gelap Lingguang ini." Hahaha. Tawa Ratu Bermata Biru bergema di seluruh kota kuno, dan aura iblisnya yang agung membumbung tinggi ke langit. Untuk sesaat, pasar gelap Lingguang mendatangkan kekacauan, dan semua pasukan iblis meraung ke langit sebagai tanggapan. Dan semua orang di pasar gelap Lingguang tiba-tiba panik. "Itulah Ratu Bermata Biru," seru Luya. Luo Hao, Yi Chong, dan Li Wanyin juga tampak pucat. Xiao Nunu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, "Iblis macam apa Ratu Bermata Biru itu?" Yao Jianyun menjelaskan, dia adalah salah satu pemimpin klan Iblis Hijau. Dia setidaknya berada di puncak alam Raja Abadi. Mendengar ini, Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya sedikit, dan ekspresinya menjadi serius. Ratu Bermata Biru itu membentangkan sepasang sayap api hijau yang indah di belakangnya, dan dia berteriak keras, "Di mana Jenderal Iblisku?" Raung. Begitu kata-kata itu terucap, iblis hijau besar, setinggi 7 atau 8 meter, berjalan masuk dari utara kota kuno.
Green Goblin ini mengenakan baju besi berat dengan duri di atasnya, dan memegang senjata palu meteor di tangannya. Ia berjalan tegak seperti manusia, tetapi kepalanya buas dan ganas seperti harimau. Yang mulia, saya di sini untuk menyambut Anda. Saat pihak lain berbicara, dia mengayunkan palu meteor di tangannya dan menghancurkan seorang ahli manusia menjadi berkeping-keping di tempat. Duar, duar, duar. Seketika itu juga, retakan besar tiba-tiba muncul di tanah kota, dan beberapa gedung tinggi yang megah runtuh. Kemudian monster besar yang tampak seperti terenggiling merangkak keluar. Ia membuka mulutnya dan menghembuskan cahaya hijau. Kemanapun cahaya itu menjangkau, entah itu sebuah bangunan, tanaman, atau seseorang, ia akan terpotong rapi di tempat itu. Aku di sini, ratuku yang mulia. Kemudian, dua aura gelap dan jahat lainnya mengalir ke kota. Kemudian, Jenderal Setan Hijau ketiga dan keempat yang kuat muncul di pasar gelap Lingguang. Seorang pria mengenakan jubah, memegang tongkat sihir, dan dikelilingi oleh cahaya rune. Seorang manusia setengah binatang, tingginya ratusan meter, seperti gunung. Setiap langkah yang diambilnya akan mengubah bangunan menjadi reruntuhan. Sudah berakhir, mengapa tiba-tiba ada begitu banyak iblis tingkat Raja Abadi yang datang? Mereka sudah merencanakannya sebelumnya, mereka pasti sudah merencanakannya sebelumnya. Tujuan klan iblis hijau adalah untuk menguasai pasar gelap cahaya spiritual ini. Keempat jenderal iblis di bawah tahta ratu bermata biru memancarkan aura yang menakutkan begitu mereka muncul. Pasukan iblis yang perkasa bahkan menyerbu berbagai area pasar gelap Lingguang. Pembantaian sedang terjadi. Ratu bermata biru itu membuka tangannya dan mengucapkan dua kata dengan dingin. Bantai kota itu. Teriakan pembantaian itu langsung membuat banyak setan ganas di pasar gelap Lingguang menjadi lebih gila dan ganas. Mereka sudah ganas, dan saat ini mereka seperti binatang buas yang lepas dari belenggu mereka, membunuh siapa saja yang mereka lihat. Keempat jenderal iblis di bawah tahta ratu bermata biru bahkan lebih kuat. Hehe, bunuh. Dengarkan aku, semuanya. Dalam waktu setengah jam, aku ingin melihat tempat ini berubah menjadi sungai darah. Bunuh. Jenderal iblis yang memegang palu meteor langsung menuju Yezhuoyu. Aku menginginkan orang ini. Ia mengayunkan palu meteor dan menghantamkannya ke kepala Yezhuoyu. Mata Yezhuoyu berubah dingin dan dia mengangkat kapak pemecah es di tangannya untuk melawan. Duar. Palu meteor, dengan panjang total hampir 10 meter dan lebar lebih dari 4 atau 5 meter, menghantam kapak perang dengan keras. Tiba-tiba, gelombang energi yang kuat meledak, dan siklon yang indah meledak. Sementara Yezhuoyu mundur, jenderal iblis itu benar-benar terkejut dan mundur beberapa langkah. Hehe, kamu punya beberapa kemampuan, kata jenderal iblis itu dengan suara yang dalam. Yezhuoyu mensibir, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri dan ingin membunuhku. Jenderal iblis itu menyeringai, jika kau membuatku marah, kau akan berakhir dalam masalah. Setelah itu, jenderal iblis itu mengangkat palu meteor itu dengan kedua tangannya, dan dengan energi iblis yang mengerikan melonjak, dia memukulkannya ke tanah. Gunung riyuntuh dan bumi retak. Duar, duar, duar. Tiba-tiba, bumi meledak, batu-batu beterbangan, dan gelombang kejut yang mengerikan merobek lapisan-lapisan bumi dan menerjang Yezhuoyu. Yezhuoyu tidak takut. Dia mengayunkan kapak pemecah esnya dan pusaran salju putih dan es yang luar biasa meletus dari badannya. Singa es marah sekali. Dengan teriakan dingin, Yezhuoyu melancarkan serangan ganas lainnya. Ia mengayunkan kapak perangnya ke depan, dan tiba-tiba seekor singa es yang agung dan mendominasi menyerbu keluar. Raungan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras, menghasilkan suara gemuruh yang mengejutkan. Duar. Akibat yang sangat kacau itu menyebar ke segala arah, dan bangunan-bangunan di sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Ye Huamei segera mundur ke tempat yang relatif aman bersama Ye Yanqi yang terluka dan tidak sadarkan diri. Melihat Yezhuoyu yang memancarkan kekuatan es, bahkan Ratu Bermata Biru di kehampaan menunjukkan sedikit keterkejutan. Badan abadi jiwa es. Ratu Bermata Biru terkekeh, hei, menarik. Sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia. Kemudian, jenderal iblis lain, yang penampilannya mirip terenggiling tetapi sisiknya berwarna hijau, menyerang sisi ini. Hei,
Anak ini memiliki badan abadi, biarkan aku membantumu. Setelah mengatakan itu, pihak lain membuka mulutnya yang ganas dan menyemprotkan cahaya hijau. Ada kilatan cahaya dingin di sudut mata Ye Zuoyu, dan dia menggerakkan badannya ke samping untuk menghindar. Cahaya hijau itu kemudian mengenai sebuah bangunan batu, dan batu itu langsung terpotong menjadi dua bagian. Permukaan potongannya sangat rapi dan halus, seperti cermin. Saudaraku, berhenti ikut campur. Jenderal Iblis yang memegang meteor hammer berkata dengan gigih, garis keturunan badan abadinya adalah milikku. Aku akan mengisap sumsum tulangnya kering dan menelan badannya. Pasar hitam Lingguang ini, ada lebih dari satu orang yang memiliki badan abadi. Oh, Jenderal Iblis itu berbentuk pangolin memalingkan kepala dan saling memandang, siapa lagi? Ye Zuoyu menunjuk ke arah yang ada di sana, namanya, ada seorang wanita yang lebih penting apa yang adalah mereka AKTIR, dia dapat membunuh lawan di tahap awal ranah Raja Abadi dengan penanamannya tentang tahap akhir dari dunia abadi yang sebenarnya. Fisiknya benar-benar luar biasa. Jenderal Iblis yang mirip terenggiling itu menjawab dengan muram, "Hei, manusia licik, kau mungkin mencoba menipuku." Ye Zuoyu menunjuk ratu bermata biru di udara dan berkata, "Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya kepada pemimpinmu. Aku melihatnya dengan mataku sendiri ketika dia dikurung di dalam sangkar sebelumnya." Begitu kata-kata ini keluar, Jenderal Iblis yang mirip terenggiling itu tidak lagi ragu-ragu. Ia memutar badannya dan bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh Ye Zuoyu. "Kakak kedua, orang ini diserahkan padamu. Jangan biarkan dia memukulmu sampai mati, hehe." Melihat pihak lain pergi dengan agresif, mata Ye Zuoyu dipenuhi dengan cahaya yang menyeramkan, dan dia berkata dengan kejam di dalam hatinya, "Kamu tidak bisa lari. Langit gelap dan bumi gelap, dan ada jeritan yang tak ada habisnya. Semakin banyak orang yang tersebar dan dibunuh oleh pasukan iblis. Xiao Nunu, Yao Jianyun, Luya, Luo Hao dan lainnya juga terjebak dalam pertarungan yang sulit." Swiss. Pada saat ini, sebuah sosok berlari mendekat dari kejauhan. "Kakak senior Yao, kamu di sini." Pengunjung itu ternyata adalah Kisuce, pemurni senjata dari istana surga terbakar. "Saya melihatnya datang dengan perahu terbang." Yao Jianyun mengambil kepala beberapa monster dengan pedang, lalu berkata tanpa ekspresi, "Apakah kau mengenalku dengan baik? Di mana aku berada dan apa hubungannya denganmu?" Kisuce berkata cepat, "Kau tidak boleh mengatakan itu. Sekarang pasukan iblis akan membantai kota. Aku secara alami akan mengikuti kakak tertua. Ayo kita bergabung untuk membunuh mereka. Jika terlambat, peluang untuk bertahan hidup akan tipis." Yao Jianyun mensibir, "Kau cukup pandai berubah mengikuti angin. Tidak mungkin. Aku hanya ingin bertahan hidup." Ratu bermata biru dan 4 jenderal iblis di bawahnya sangat kejam. "Kalian cepatlah dan datang, lalu bergabung untuk keluar dari kesulitan." Kisuce melambaikan tangan kepada Yao Jianyun, Xiao Nunu, dan yang lainnya. Yao Jianyun ragu sejenak, lalu mengangguk pada Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak ragu-ragu dan langsung berkata kepada Luya, Luo Hao dan yang lainnya, "Ayo pergi." Semua orang dengan cepat menaiki perahu terbang Kisuce. Namun sebelum kapal terbang itu bisa melaju, tiba-tiba sebuah lampu hijau menyinari kapal terbang itu yang berada di bawah orang-orang itu. Bang! Kapal terbang itu terpotong menjadi dua bagian dalam sekejap. Wajah Xiao Nunu, Yao Jianyun dan yang lainnya berubah dan mereka segera bubar. Meski begitu, salah satu lengan Luya tetap terpotong oleh cahaya hijau. "Ah!" teriak Luya. Luo Hao, Yi Chong dan Li Wanyin semuanya terkejut. "Kakak Luya." Mereka segera mengelilingi Luya dan memeriksa luka-lukanya. Segera setelah itu, energi iblis yang dahsyat melonjak seperti air pasang, dan seorang jenderal iblis besar berbentuk seperti terenggiling terlihat menginjak-injak tembok kota dan merangkak ke sisi ini. Wajah Kisuce menjadi pucat karena ketakutan. "Sial, tidak mungkin. Mengapa aku menjadi sasaran orang ini?" Xiao Nunu dan Yao Jianyun juga tampak serius. Yang terakhir berkata dengan suara yang dalam, "Kekuatan tempur tahap akhir dari alam Raja Abadi tampaknya adalah Jenderal Iblis bertaring, salah satu dari 4 jenderal di bawah Ratu bermata biru." Bang! 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 Jenderal Iblis bertaring mencengkeram tanah dengan keempat cakarnya, dan dengan setiap cakar, sebuah lubang besar akan tenggelam ke dalam tanah.
Kau adalah wanita yang memiliki badan abadi kuno pedang hantu, kan? Aku menemukanmu. Hehe. Jenderal Iblis bertaring menatap Yao Jianyun dengan rakus, seolah-olah dia sedang melihat mangsa. Yao Jianyun berkata dengan suara berat, siapa yang memberitahumu bahwa aku memiliki badan abadi kuno pedang hantu? Jenderal Iblis bertaring berkata dengan muram, itu adalah orang yang memiliki badan abadi jiwa es. Dia mengatakan kepadaku bahwa ada 2 makanan lezat di sini. Lumayan, hanya itu yang aku inginkan, hehe. Mendengar ini, Kisuce merasa bahwa dia sedang tidak beruntung. Tujuannya datang ke sini adalah untuk menjilat Yao Jianyun dan Xiao Nunu, tapi tanpa diduga dia malah memperburuk keadaan. Kalau begitu, Ye Zuoyu ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Sungguh hine. Kisuce menggertakkan giginya dan berkata kepada Yao Jianyun, kakak senior Yao, aku khawatir aku tidak bisa hidup dan mati bersamamu, jadi aku akan menyelinap pergi terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Kisuce ingin mencari kesempatan untuk menyelinap pergi. Namun, Jenderal Iblis bertaring menyeringai, memperlihatkan 2 baris gigi seperti baja. Tahukah kau apa arti pembantaian? Pembantaian berarti tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Begitu dia selesai berbicara, Jenderal Iblis bertaring benar-benar menyemburkan bola gelombang cahaya hijau. Gelombang cahaya ini berbeda dari cahaya hijau. Ia memiliki jangkauan serangan yang lebih luas dan damage burst yang lebih besar. Yao Jianyun mengerutkan kening, dan dia segera mengayunkan pedang hijau tua di tangannya. Ghost Shadow Slash. Swiss. Dengan ayunan pedang panjang, sebuah bayangan hitam terbang keluar. Bayangan itu mengenakan baju besi dan topeng tengkiorak. Dia memegang pedang di kedua tangan dan menebas ke arah gelombang cahaya hijau. Pada saat yang sama, Xiao Nunu juga menggunakan jurus yang kuat. Pedang tertinggi mendominasi dunia. Dentang. Cahaya pedang biru, perak, dan putih yang menyilaukan melesat keluar. Duar. Dalam sekejap, ketiga kekuatan itu bertabrakan hebat di kehampaan. Ruang bergetar, akibatnya melonjak, dan sisa kekuatan yang dahsyat menyembur ke segala arah. Kisuce, Luya, Luo Hao, dan yang lainnya di sekitar semuanya terpental ratusan meter jauhnya. Bahkan Xiao Nunu tidak dapat menahan kekuatan yang tersisa. Tidak seorang pun bisa lolos. Jenderal Iblis bertaring itu sudah menganggap orang-orang di depannya ini sebagai camilan, dan dia melolong, wow. Tidak seorang pun bisa lolos dariku. Kemudian, sekelompok besar iblis mengepung mereka dari segala arah. Mereka mengepung Yao Jianyun, Xiao Nunu, Kisuce dan yang lainnya dalam 3 lapisan di dalam dan luar. Dari kejauhan, tampak seperti badai hitam yang menutupi langit dan bumi. Pada saat yang sama, ada 2 jenderal iblis yang membunuh orang-orang di kota dan menimbulkan malapetaka. Seorang jenderal iblis memegang tongkat sihir, memakai jubah, dan dikelilingi oleh cahaya rune. Seperti penyihir kuno, melepaskan serangan rune satu demi satu. Manusia yang terkena serangan itu seperti jiwa mereka tersedot keluar, dan mereka langsung berubah menjadi boneka dengan mata kosong. Kemudian, di bawah kendalinya, boneka-boneka dengan mata kosong itu mulai mengacungkan pisau jagal mereka dan berbalik menyerang manusia lain. Ada pula jenderal iblis yang besarnya seperti gunung dan cara-caranya jauh lebih kejam. Serangan orang banyak itu mengenai badannya, seperti menggelitiknya. Bahkan senjata abadi tingkat 2 dan 3 tidak dapat menembus pertahanannya. Sekelompok makhluk tak berguna, kalian semua pergi ke neraka. Dia meraung keras dan melayangkan pukulan, meledakkan seorang manusia kuat di tahap awal alam Raja Abadi menjadi kabut berdarah. Kemudian, dia menepukkan telapak tangannya, mengubah beberapa master dari alam abadi sejati menjadi pasta dagieng. Tampaknya Ratu Bermata Biru harus mengambil tindakan sendiri dalam pertempuran ini. Keempat iblis besar ini saja sudah cukup untuk membuat orang-orang di pasar gelap Lingguang berada di bawah tekanan besar dan membuat mereka terengah-engah. Tepat ketika pasar gelap Lingguang dalam bahaya dan hendak reruntuh, di sebuah puncak gunung yang sangat tinggi, lebih dari 30 mil jauhnya dari pasar gelap Lingguang, seorang wanita berpakaian biru dan putih tengah menarik busur panahnya dengan perlahan. Wanita itu memiliki watak yang berwibawa dan anggun, rambutnya yang panjang diikat tinggi, dan beberapa helai di sisi kanannya terurai, menutupi separuh wajahnya. Wanita itu berwajah cantik, berbadan tinggi, dan berkulit seputih bulan keperakan.
Tatapan matanya menunjukkan ketenangan, meskipun di hadapannya ada pasukan setan yang menutupi langit. Tak lama kemudian, busur panjang di tangan wanita itu berubah menjadi bulan purnama. Sebuah anak panah biru berkilauan di ujung jarinya. Dia dengan tenang menatap kota kuno di depannya tempat para iblis sedang mengamuk, lalu tali busur bergetar, dan gelombang udara menyebar di udara. Aku punya anak panah yang bisa menghancurkan alam semesta. Swiss. Saat bibir merah itu terbuka, anak panah itu melesat keluar seperti meteor yang mengejar bulan. Saat bergerak, panah biru hijau itu dengan cepat membesar. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi anak panah raksasa yang panjangnya ratusan meter. Anak panah raksasa itu meninggialkan ekor api yang indah di udara, lalu melesat langsung ke dalam kota. Ledakan. Kekuatan anak panah yang mengerikan itu bagaikan guntur yang merobek badai. Tiba-tiba muncul celah yang sangat besar di antara kelompok iblis yang terhalang antara langit dan bumi, dan semua iblis yang terkena berubah menjadi hujan darah. Apa itu? Ekspresi semua orang berubah. Para setan pun ikut terkejut. Anak panah raksasa itu tak terhentikan. Anak panah itu menembus kelompok iblis di kota itu dan menyerang jenderal iblis yang sebesar gunung dan memiliki cara yang brutal. Hah! Pada saat ini, sang jenderal iblis sedang ingin membunuh, tetapi dia mendengar suara angin kencang. Dia mendongak dan melihat bahwa anak panah raksasa sudah ada di depannya. Sang jenderal iblis menggenggam kedua tangannya dan dengan paksa menangkap anak panah itu. Namun, ia meremehkan kekuatan anak panah tersebut. Anak panah raksasa itu bergesekan dengan telapak tangannya, menyebabkan hujan kembang api yang dahsyat. Detik berikutnya, terdengar suara bang yang keras dan anak panah itu mengenai dadanya. Aduh! Sang jenderal iblis meraung ke langit, raungan kemarahan keluar dari tenggorokannya. Disertai gelombang cahaya indah yang meledak di depannya, anak panah raksasa itu dengan kejam menembus badannya. Terkejut. Pemandangan yang tiba-tiba itu membawa dampak visual yang amat mengerikan. Mata semua orang terbelalak tak percaya. Bang! Jenderal iblis yang tertusuk panah raksasa itu jatuh berlutut, seperti gunung yang riyuntuh, dan menghantam tanah dengan keras. Dengan satu anak panah, dia membunuh seorang jenderal iblis pada tahap akhir alam Raja Abadi. Adegan ini sungguh mengejutkan. Wajah ratu bermata biru itu berubah dingin, dan dia mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah asal anak panah itu. Di sebuah puncak besar 30 mil di luar kota, berdiri seorang wanita yang sangat cantik. Seseorang segera berseru, Jiu Yue Yuan, ini kakak senior Jiu Yue Yuan dari Sekte Xuan Yin. Tidak heran anak panah ini begitu kuat, ternyata itu dia. Kita diselamatkan. Kita bisa merasakan keanggunannya yang luar biasa dari kejauhan. Jiu Yue Yuan ini layak menjadi orang nomor 1 di Sekte Xuan Yin. Melihat orang-orang yang bersemangat di kota, jenderal iblis yang memegang tongkat sihir mengeluarkan geraman muram, dia sendiri tidak bisa menyelamatkanmu. Begitu. Kata-kata itu jatuh. Langit dipenuhi angin dan awan, dan napas kuat lainnya tiba-tiba muncul di atas pasar gelap Lingguang. Bagaimana jika aku termasuk? Suara agung dan sakral menyerbu telinga semua orang. Kemudian, kilat dan guntur menyambar, dan segel cahaya emas bersisi 4 jatuh dari langit. Segel cahaya persegi ini sangat mendominasi, seperti segel kekaisaran yang besar. Pola-pola dewa kuno dan jimat-jimat rahasia mengalir di atasnya, melepaskan kekuatan pembunuh yang mengerikan. Segel pembasmi iblis Xuan Yuan. Segel pembunuh iblis Xuan Yuan. Duar. Kekuatan suci yang mengerikan turun untuk membunuh. Hati semua orang menjadi tegang. Terutama Luya, Luo Hao dan lainnya dari Istana Suci Xuan Yuan merasa gembira. Segel pembasmi iblis Xuan Yuan adalah keterampilan sihir Istana Suci Xuan Yuan, jadi orang yang datang pasti berasal dari Istana Suci. Itu terjadi dalam sekejap. Segel emas bersisi 4 itu bagaikan gunung, melesat ke arah jenderal iblis yang memegang tongkat sihir dan mengenakan jubah. Mata orang itu berkilat dingin. Dia membuat segel tangan dengan satu tangan dan mengayunkan tongkat sihir dengan tangan lainnya. Kemudian dia mengangkat tongkat sihir tinggi-tinggi dengan satu tangan dan melemparkannya ke langit. Tembok langit iblis besar. Bas! Tiba-tiba, sebuah perisai besar berbentuk busur terbuka di langit. Perisai itu seperti payung besar, dengan jangkauan pertahanan yang luas. Selain itu, perisai itu sangat tebal.
Dari kejauhan, perisai itu tampak seperti dinding baja yang kokoh. Bang! Detik berikutnya, keempat segel emas menghantam tembok langit iblis besar dengan keras. Tiba-tiba terdengarlah suara yang berat dan keras, memekakkan telinga. Ruang bergetar dan menjadi terdistorsi. Meskipun pertahanan tembok langit iblis besar kuat, kekuatan empat segel emas bahkan lebih besar. Itu bahkan tidak menyebabkan empat segel emas berhenti sejenak. Dengan suara keras, segel penghancur iblis Xuanyuan langsung menghancurkan tembok langit iblis besar hitam. Apa? Jenderal Iblis yang memegang tongkat sihir membelalakan matanya dengan ekspresi tidak percaya. Sebelum bisa melarikan diri, segel pembunuh iblis Xuanyuan menghantam dengan keras. Bang! Gunung-gunung riyuntuh dan bumi retak, dan energinya mengalir sejauh ribuan mil. Saat gelombang udara yang dahsyat meletus, sebuah lubang besar tenggelam ke dalam tanah. Potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit, dan Jenderal Iblis yang memegang tongkat sihir itu terhempas menjadi pasta daging di tempat. Momen mengejutkan lainnya, Jenderal Iblis lainnya terbunuh. Masa yang terjebak di pasar gelap Lingguang pun heboh. Tatapan Ratu bermata biru berubah dingin, dan mata hijaunya menyapu ke arah langit di sisi lain. Di langit, tiba-tiba muncul sesosok yang agung, tak terkendali, dan anggun di antara awan. Dia adalah pria yang tampan, dan temperamen yang terpancar darinya bagaikan batu giok yang indah. Di antara alisnya, orang dapat melihat keanggunan dan dia tampak sangat mempesona. Putra Taiyu, kirim ke Guanlan. Seseorang memanggil nama orang itu. Oh, itu putra suci Taiyu dari Istana Suci Xuanyuan. Hahaha, kita benar-benar terselamatkan sekarang. Benar sekali, dengan Jiu Yue Yuan dari Sekte Xuanyin dan Ji Guanlan dari Istana Suci Xuanyuan, kita pasti bisa keluar dari pengepungan. Sebelum kata-kata itu terucap, momentum kuat lainnya menyusul. Kita tidak hanya harus berjuang keluar, tetapi kita juga harus memusnahkan semua iblis ini. Duar. Kemudian, suara yang sebanding dengan badai petir tiba-tiba muncul di langit di atas pasar gelap Lingguang. Di bawah tatapan penuh kegembiraan, arus udara spiral muncul dalam kehampaan. Arus udara ini bertemu bersama dan berubah menjadi cakram ajaib melingkar. Diameter cakram ajaib itu lebih dari 100 kaki, dan seluruh badannya bergerak dengan cahaya rune misterius. Dan, di atas piring ajaib itu, berdiri seorang pria berjubah kuning. Meskipun pria itu tidak setampan Ji Guanlan, aura yang dipancarkannya sama mengerikannya. Zhou Songyin, ini kakak senior Zhou Songyin dari Istana Surga Terbakar. Sangat menarik, bahkan dia ada di sini. Semua orang bersemangat, dan melihat tatapan Zhou Songyin menyapu ke arah medan perang tempat Ye Zuoyu berada. Lawan Ye Zuoyu adalah Jenderal Iblis yang memegang palu meteor. Zhou Songyin menangkupkan kedua tangannya dan kemudian membentuk segel. Swiss. Detik berikutnya, jimat peri dengan cahaya ungu yang berkelap-kelip muncul di depan Zhou Songyin. Jimat abadi itu terbang tinggi, lalu tiba-tiba melesat menuju medan perang di bawah. Hukuman ilahi dari surga jimat abadi pembakar ungu. Hiss. Dalam sekejap, jimat abadi ungu itu menyalakan api yang luar biasa, dan fluktuasi kekuatan yang terpancar dari jimat abadi itu melonjak dengan cepat. Dalam proses pergerakannya, jimat itu langsung berubah menjadi bola api ungu. Jenderal Iblis yang bertarung dengan Ye Zuoyu tiba-tiba merasakan aura berbahaya. Ia segera meninggalkan Ye Zuoyu, lalu melompat dan melesat ke udara di belakangnya. Namun, tepat saat ia mengira telah menghindari serangan Zhou Songyin terkekeh, jimat ajaibku bisa berputar. Apa? Jenderal Iblis yang memegang palu meteor itu terkejut. Sebelum bisa bereaksi, bola api ungu itu melengkung dengan anggun di udara dan kemudian mengejar pihak lainnya. Dengan tergesa-gesa, sang Jenderal Iblis mengangkat palu meteor dan menghantamkannya ke arah bola api ungu. Hancurkan untukku. Otot-otot lengannya menggelembung dan aura kekerasan pun muncul. Dengan suara, bang, yang keras, palu meteor menghantam bola api ungu itu dengan keras. Sebuah pemandangan yang mengejutkan seperti bintang yang meledak muncul di langit. Api ungu itu langsung menyebar ke segala arah, dan palu meteor di tangan Jenderal Iblis itu meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin? Jenderal Iblis itu membelalakkan matanya. Dia tidak percaya bahwa kekuatan jimat peri Zhou Songyin akan begitu kuat.
Sebelum bisa bereaksi, senyum sinis muncul di wajah Ye Zuoyu. Dengan suara, Swiss, dia melompat dan muncul di depan lawan seperti sinar aurora. Kapak pemecah es itu mengeluarkan cahaya terang, dan Ye Zuoyu mengayunkan kapak itu, menyapu bayangan bulan berwarna putih. Selamat tinggal, aku tidak akan mengantarmu pergi. Dentang. Kapak perang itu mengeluarkan suara mendengung yang menggetarkan, dan Jenderal Iblis di depannya pun terpenggal. Dalam sekejap mata, 3 dari 4 Jenderal Iblis di bawah tahta Ratu bermata biru terbunuh. Situasi di pasar gelap Lingguang tampaknya telah terbalik. Segera setelah itu, Swiss, 3 sosok tiba-tiba muncul di langit di atas Ratu bermata biru. Mereka adalah Jiu Yue Yuan dari Sekte Xuan Yin, Putra Suci Taiyu Ji Guanlan dari Istana Suci Xuan Yuan, dan Zhou Songyin dari Istana Ventian. Sepertinya aku bisa melakukan sesuatu hari ini dan menyingkirkan Ratu bermata biru dari klan Setan Hijau. Orang Suci Taiyu Ji Guanlan berkata dengan nada tenang. Zhou Songyin berkata, tangkap dia hidup-hidup. Kita bisa mendapatkan beberapa informasi intelijen tentang dunia iblis dari mulutnya. Aku tidak keberatan, kata Ji Guanlan. Menghadapi kepungan 3 orang, wajah Ratu bermata biru tampak sangat muram. Ia tahu bahwa situasinya tidak ada harapan dan ia tidak akan bisa memenangkan pertempuran hari ini. 3 bocah nakal, kalian juga ingin menangkapku. Kalian beruntung hari ini. Jika kalian muncul di dunia iblis, aku akan membunuh kalian secara pribadi. Setelah mengatakan itu, Ratu bermata biru itu berbalik, dan dengan suara, bang, dia berubah menjadi bola kabut iblis hijau. Hentikan dia, kata Zhou Songyin. Sambil berbicara, dia sekali lagi memanggil jimat abadi berwarna ungu. Swiss. Jimat peri ungu itu berubah menjadi bola api dan terbang ke depan. Ji Guanlan pun melancarkan serangan telapak tangan yang dahsyat. Jiu Yue Yuan mengangkat tangan gioknya sedikit, menarik busur dan menariknya, lalu sebuah anak panah meteor yang menyerupai kristal melesat keluar. 3 kekuatan menyerang kabut ajaib hijau pada saat yang sama. Bang! Ruang bergetar, gelombang udara melonjak, dan bola kabut ajaib benar-benar tersebar menjadi lebih dari selusin helai. Ji Guanlan, Zhou Songyin dan Jiu Yue Yuan semuanya terkejut. Kemudian, puluhan helai kabut iblis membubung ke angkasa, lalu mengembun menjadi satu helai di kehampaan yang lebih tinggi. Dalam kabut ajaib, sepasang mata hijau melihat ke bawah. Tetaplah di sini jika kau mampu. Aku sudah tahu tempat ini, dan aku akan membunuh semua orang di sini. Hahaha. Sang Ratu bermata biru tertawa menyeramkan dan memberi perintah kepada pasukan iblis di kota itu. Meninggalkan. Pergi. Atas perintah dari Ratu bermata biru, pasukan iblis itu dikalahkan dan mundur dengan cepat. 3 Jenderal Iblis setingkat Raja Abadi meninggal dalam pertempuran tersebut. Operasi ini dapat dikatakan telah mengalami kerugian besar. Setelah mengatakan ini, kabut ajaib yang diubah oleh Ratu bermata biru terbang ke langit seperti naga panjang dan bergegas keluar kota. Zhou Songyin dari Istana Surga Terbakar bersiap untuk mengejarnya, tetapi Ji Guanlan, Putra Suci Taiyu di sisi lain berkata, tidak perlu mengejar. Zhou Songyin berbalik dan menatapnya, kesempatan yang bagus, dan dia membiarkannya lolos begitu saja. Ji Guanlan menjawab, dengan kekuatan Ratu bermata biru, akan sulit untuk menghentikannya jika dia ingin pergi. Selain itu, bagaimana jika ada penyergapan di tempat lain? Bukankah kita akan jatuh ke dalam perangkapnya lagi? Zhou Songyin terdiam. Dia kemudian menatap Jiu Yue Yuan dari Sekte Xuan Yin, bagaimana menurutmu, Yuan yang cantik? Kau tidak berencana untuk mengejarnya lagi? Jiu Yue Yuan tampak tenang. Dia memiliki wajah yang sangat cantik, dan matanya yang jernih menunjukkan kesungguhan dan ketenangan yang unik. Dia menjawab, hancurkan saja monster-monster di kota itu terlebih dahulu. Baiklah. Kalau bukan karena busur panah Dewa Bulan Petir di tangan Yuan yang cantik itu yang membantuku, aku tidak akan berani bertindak gegabah. Kata Zhou Songyin, matanya tidak bisa tidak menatap busur panjang di tangan Jiu Yue Yuan. Hampir semua orang di Daozu mengenali senjata di tangan Jiu Yue Yuan. Ini adalah harta karun sekte tersebut, dan selalu dimiliki oleh kepala biara sekte tersebut. Sekarang, benda ini muncul di tangan Jiu Yue Yuan. Jelaslah bahwa dia adalah kandidat pemimpin sekte di masa depan. Ji Guanlan,
putra suci Taiyu dari Istana Suci Xuanyuan, juga menatap Jiu Yueyuan. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Pasukan iblis dikalahkan, dan semua orang di pasar gelap Lingguang mulai melawan dengan gencar. Pada saat ini, satu-satunya Jenderal Iblis Fang yang tersisa di antara 4 Jenderal Iblis besar juga merasa gelisah. Pertarungan berakhir sebelum sempat menelan Yao Jianyun dan Xiao Nunu. Kasihan ketiga saudaranya, masing-masing meninggal lebih tragis daripada yang lain. Namun, Ratu Bermata Biru sudah memberikan perintah untuk mundur, dan Jenderal Iblis Bertaring tidak berani menentangnya. Dia segera memutar badannya yang besar seperti terenggiling dan berbalik. Namun, ketika pihak lain ingin pergi, Yao Jianyun menolak. "Apakah kamu akan pergi sekarang? Apakah kamu sudah bertanya kepada kami?" Yao Jianyun berkata kepada Xiao Nunu yang tidak jauh dari situ, "Bantu aku menghentikannya." "Oke." Xiao Nunu tidak ragu-ragu. Begitu dia memikirkannya, dia benar-benar memanggil penguasa Sen Xiao Yinlei. "Maju." Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan penguasa Sen Xiao Yinlei terbang ke arah atas kepala Jenderal Iblis Bertaring. Sambil bergerak, penguasa Yinlei dengan cepat membesar dan langsung berubah menjadi penguasa raksasa sepanjang 1000 kaki. Bas! Seketika itu juga, penggaris raksasa setinggi 1000 kaki itu terbelah menjadi 8, dan 8 penggaris raksasa yang identik pun jatuh. Bang! 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 Kekuatan besar itu menembus bumi, menyemburkan petir yang cemerlang. 8 penguasa Sen Xiao Yinlei yang identik seperti pagar, menghalangi Jenderal Iblis Bertaring di tengah. Swiss! Swiss! 8 penguasa Sen Xiao Yinlei semuanya mengeluarkan kilatan petir yang cemerlang, bagaikan pilar petir yang dahsyat yang berdiri di antara langit dan bumi. Mereka melepaskan guntur gelap pada saat yang sama. Guntur yin berkumpul di atas kepala Jenderal Setan Bertaring dan kemudian berubah menjadi tangan guntur raksasa. Formasi Yinlei Bayao, tangan perampokan menyegel langit. Teriak Xiao Nunu dengan tegas. Duar! Dalam sekejap, tangan yang bergemuruh itu seperti binatang buas raksasa yang terentang dari dewa kuno, dan menghantam dengan keras ke arah Jenderal Iblis Bertaring di bawah. "Hei! Kau ingin menghentikanku sekarang? Naif sekali." Jenderal Iblis Bertaring membuka mulutnya yang besar penuh taring lalu menyemburkan air terjun cahaya hijau. Duar! Air terjun cahaya itu meledak dan menghantam tangan guntur raksasa itu secara langsung. Langit dan bumi kehilangan warnanya, angkasa berguncang, dan kilat yang sangat dahsyat menyebar di antara langit dan bumi seperti jaring besar. Air terjun cahaya hijau langsung menembus tangan guntur raksasa itu. Xiao Nunu mengerutkan kening, diam-diam terkejut. Dengan kultivasinya yang berada di puncak alam abadi sejati, dia masih terlalu rapuh saat menghadapi Jenderal Iblis yang berada di akhir alam Raja Abadi. Namun, Xiao Nunu bukanlah penyerang utama. Dia hanya membantu Yao Jianyun. Kejadiannya begitu cepat hingga Yao Jianyun mengikutinya seperti hantu. Dia mendekati Jenderal Setan Bertaring dengan sedikit rasa jijai di bibirnya. "Sudah berakhir, gadis manis." Devil May Cry Surah Slash. Energi darah yang kuat dan mematikan mengalir keluar dari badan Yao Jianyun. Matanya berubah menjadi merah aneh, dan bahkan lengannya ditutupi dengan garis-garis aneh yang mirip dengan bekas cakaran. Kecepatan dan kekuatan serangan Yao Jianyun tiba-tiba meningkat pada saat ini. Bang! 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 Dalam sekejap, Yao Jianyun menyerang 7 atau 8 kali berturut-turut, dan bentuk badannya juga berubah 7 atau 8 kali. Satu demi satu, energi pedang merah darah yang kuat menebas badan Jenderal Iblis Fang. Untuk sesaat, energi pedang berpotongan, dan untuk sesaat, langit dan bumi menjadi gelap. Aku melihat energi pedang itu meledak dari badan Jenderal Iblis Fang, disertai dengan jeritan iblis yang melengking, dan badan Jenderal Iblis Fang hancur menjadi 7 atau 8 bagian. Potongan-potongan badan iblis itu jatuh ke tanah dengan rapi satu demi satu. Dari kepala hingga ekor, Jenderal Iblis Bertaring dipotong-potong dan dibunuh oleh Yao Jianyun di tempat. Bang! 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 Anggota badan yang patah itu jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu. Di sisi lain, Jiu Yueyuan, Ji Guanlan, dan Zhou Songyin juga melihat. Zhou Songyin mengangkat alisnya yang tebal, itu Yao Jianyun dari Jianghe. Siapa orang di sebelahnya?
Dia tampaknya bintang yang sedang naik daun. Beberapa orang melihat apa yang baru saja terjadi. Meski adegan Yao Jianyun membunuh Jenderal Iblis bertaring sangat memukau, penampilan Xiao Nunu juga sangat menakjubkan. Seseorang dengan tingkat kultivasi seorang abadi sejati dapat menghalangi jalan keluar seorang Jenderal Iblis di tingkat Raja Abadi. Diperkirakan tidak ada orang kedua seperti dia di seluruh pegunungan Lingguang. Apakah dia seseorang dari Istana Suci Suanyuan? Zhou Songyin bertanya pada Ji Guanlan. Entahlah, aku belum melihatnya. Jawab Ji Guanlan acuh tak acuh. Baiklah, ayo bersihkan medan perang. Pada titik ini, keempat iblis besar di bawah tahta Ratu Bermata Biru semuanya terbunuh di sini. Semua orang di pasar gelap Lingguang menjadi semakin gila, dan moral mereka pun meningkat pesat. Bunuh, jangan biarkan seorang pun hidup. Iblis-iblis terkutuk ini, biarkan mereka tahu betapa kuatnya kita. Bunuh, bunuh. Pertarungan sengit itu berlangsung kurang dari setengah jam. Di pasar gelap Lingguang yang besar, tidak ada monster hidup yang terlihat. Tentu saja, umat manusia juga kehilangan banyak penguasa. Meskipun pertempuran ini tidak berlangsung lama, kebrutalannya masih mengejutkan. Kakak Luya, apa kabar? Di tanah. Luo Hao, Li Wanyin dan yang lainnya membantu Luya duduk di tanah. Lengan Luya terpotong oleh cahaya yang disemburkan oleh Jenderal Iblis bertaring. Saat ini, wajahnya cukup pucat. Tidak apa-apa, tidak terlalu buruk. Luya melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Bagaimanapun, dia telah berada di medan perang dunia iblis selama beberapa tahun dan telah melihat beberapa badai. Kisuce dari Istana Surga Terbakar tampak santai. Ia tersenyum dan berkata, "Hehe, kita benar-benar menang. Untungnya, mereka tiba tepat waktu." Kemudian, Kisuce menatap Yao Jianyun dan Xiao Nunu. "Kakak senior Yao, pedang yang kau gunakan tadi sangat kuat. Dengan 2 kali kibasan, kau membunuh Jenderal Iblis bertaring. Dan kakak muda Xiao ini, apakah itu, penguasa Shen Xiao Yinlei, yang kau gunakan tadi? Aku heran dari mana kau mendapatkan senjata ajaib ini." Kisuce, yang sebelumnya ketakutan setengah mati, kini mulai mendekati mereka berdua dengan senyum nakal. Xiao Nunu mengabaikannya karena arus dingin tengah menyerbu bumi dan mengalir menuju sisi ini. "Belum mati. Sepertinya kau ditakdirkan untuk mati di tanganku." Beberapa orang di sekitar terkejut, dan melihat Ye Zuoyu berjalan ke arah mereka dengan kapak pemecah es di punggung tangannya dan niat membunuh. Yao Jianyun mensibir, "Tidak pasti siapa yang akan mati. Apakah kamu begitu yakin bisa membunuh kami berdua? Mari kita coba." Aura yang sangat besar meledak dari badan Ye Zuoyu, dan pusaran es putih berkumpul di belakangnya, lalu berubah menjadi ular es yang spektakuler. Keributan di sini segera membuat orang lain khawatir. Swiss, Swiss, Swiss. 3 sinar cahaya jatuh dari langit satu demi satu, dan Ji Guanlan, Ji Yuyuan, dan Zhou Songyin muncul di sini. "Apa yang terjadi?" tanya Zhou Songyin pertama. Bersambung.